Yazid, yakni ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah alam bimuradi, masih berbicara tentang golongan-golongan manusia yang hidup di alam dunia. Ada rombongan yang menerima nasihat, ada yang tidak menerima nasihat. Ada rombongan manusia yang hatinya hidup, ada rombongan manusia yang hatinya mati. Rombongan manusia yang hatinya hidup adalah rombongan manusia yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua rombongan Allah yang senantiasa dihidupkan hati kita dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adapun golongan yang kedua adalah golongan-golongan hamba Allah yang hatinya mati, yang mana kalau dikasih nasihat nggak bakal menerima, yang mana diajarkan tentang hukum Allah nggak bakal menerima, di mana diajak iman ke Allah nggak mau, diajak iman ke Rasulullah pun tidak mau, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Abu Jahal, sebagaimana Abu Lahab. Nah, itu rombongan-rombongan yang kalaupun diberikan nasihat nggak bakal menerima nasihat, sebab sudah dicap dalam hatinya tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah berfirman, kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang bisa menghidupkan hati-hati yang mati. Hati yang mati bisa dihidupkan oleh Allah, hati yang hidup bisa dimatikan juga oleh Allah. Inilah kita harus hati-hati. Ada seseorang hatinya sudah hidup, mau ibadah ke Allah, mau ngaji, mau sholat, ujung-ujungnya murtad. Na'udzubillah. Banyak tak kejadian, nggak ngejaga iman namanya tak. Hatinya udah hidup, mau ngaji berhenti ngaji, mau sholat berhenti sholat, mau iman ke Allah tuker pangerannya bukan Allah, malah kepada Tuhannya api dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik, murtad sampai situ. Dan siapa yang mencabut hidayah dari orang yang hatinya hidup? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mendoanya mudah-mudahan ditetapkan iman di Islam. Allahumma sabit iman nana wasabit tauhid dana wasabit qulubana ala dinika min dari dunia bulan dari akhirah. Nah, kata dokter. Tapi ada juga golongan yang hatinya mati dihidupkan oleh Allah. Mana di antaranya? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar sebelum periode masuk Islam, agamanya agama jahiliyah. Bodoh, tidak nyembah kepada Allah tapi nyembah kepada patung. Tapi Allah buka hatinya dengan hidayah, akhirnya imanlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, begitupun kita sebagai hamba Allah, kalau kita melihat saudara kita, kita melihat tetangga kita, atau di lingkungan kita ada rombongan-rombongan yang hatinya belum tergerak untuk ibadah kepada Allah, doain.
jangan disungkan. Baik, karena yang memberikan hidayah adalah Allah. Inna nahnu nuhyil mauta. Jadi ahli tafsir mengatakan inna nahyu, kami kata Allah nuhyi, menghidupkan al-mauta, hati-hati yang mati bakal hidup dengan apa? Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang hebat adalah rombongan-rombongan yang terus dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bagaimana? Cara menghidupkan hati adalah dengan duduk bermujalasah dengan para ahli ulama, ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ngaji itu adalah cara untuk menjaga hati kita supaya hidup. Jadi di antara untuk menjaga hati hidup itu adalah ngaji. Ngaji tak menjaga hati. Sebab kalau hati kita udah mati, naudzubillah min dzalik. Makanya kata Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wallahu a'lam bimuradih. Wa naktubu, kata Allah, kami bakal mencatat ma qaddamu, apapun yang kalian kerjakan. Orang yang wafat meninggal dunia ketika masuk ke alam barzah itu bakal disetor amal-amal perbuatan dia ketika hidup di dunia. Dan ketika disetor tersebut itu adalah sesuai amal dia di dunia. Kalau amalnya bagus, bakal bagus di alam barzah. Kalau amalnya buruk, bakal buruk di alam barzah. Makanya kita mah jangan jadi golongan makan, minum, tidur, kerja. Makan, minum, tidur, liburan. Makan, minum, tidur, jalan-jalan. Makan, minum, tidur, tertawa, terbahak-bahak. Makan, minum, tidur, bisnis. Ujung-ujungnya yang begitu mati apa enggak? Bakal mati. Sedangkan bicara setelah kematian mah itu bukan perkara ringan. Di alam barzah lebih berat daripada hidup. Di alam akhirat lebih dahsyat daripada hidup. Hidup kita nggak lama, di dunia paling lama 70, 80 tahun, 100 tahun boleh tempat jasad. Tapi di alam barzah, di alam akhirat kita bakal selama-lamanya. Beratnya mana di akhirat? Beratnya kalau kita dapat nikmat masuk ke dalam surga, itu luar biasa nikmat. Tapi kalau masuk ke neraka, beratnya luar biasa. Nah inilah makanya bagaimana supaya kita selamat besok di alam barzah, besok lagi di alam akhirat. Maka jawabnya adalah dari sekarang kita harus bisa-bisa menyetor perbuatan kita, yang mana amaliyah hidup kita di dunia dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu. Jadi makodamu apapun yang kita laksanakan di dunia, kita sholat, kita puasa, kita ngaji, kita maksiat pun, itu awas, semuanya nggak bakal ada yang kelewat, bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui siapa? Melalui malaikatnya yang diutus. Aina muru kiraman katibin, Allah merintah malaikat kiraman katibin bi ayat tubuh amalahum, untuk menulis amal-amal seluruh orang-orang yang telah wafat meninggal dunia. Jadi bakal dicatat yang meninggal dunia minal khair, kebagusannya dicatat, bakal dibawa ke alam kubur. Wasari, begitu juga keburukannya pun bakal dicatat. Jadi seluruh kebaikan, seluruh keburukan bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengutus malaikat pencatat amal, yakni malaikat raqib dan malaikat hati. Ini sekarang kita lagi duduk, ini ada yang ngedampingi. Sebelah kanan kita malaikat raqib, sebelah kiri malaikat hati.
Ini kita lagi ngaji, malaikat atid sekarang lagi belonjor. Malaikat atid belonjor, kata malaikat atid, loh nganggur gue ini. Gua nganggur kalau rombongan yang pada ngaji mah istirahat malaikat Rofik. Malaikat atid istirahat. Kenapa? Gua mau nyatet apaan? Kata malaikat atid. Maka dosa, gak ada dosa yang ngaji mah. Tapi malaikat Rofik mah sibuk nyatetin pahala, duduknya, geraknya, doyongnya, makannya, ini semua jadi ganjaran. Minumnya kita lagi ngaji jadi ganjaran, makannya kita lagi ngaji jadi ganjaran, sampai ngilernya kita lagi ngaji dicatat jadi ganjaran. Masya Allah, angok dicatat oleh malaikat Raqib, lagi ngaji angoknya. Jadi kan, ini mah tidur pulas nyender sampai telentang. Oh, udah nggak kuat, dicatat tetap oleh malaikat Raqibnya nyatet. Siti Sunaingsi ngaji epar dari jam 9 sampai jam setengah 10. Catet, gilir mablang. Catet deh. Tapi catatnya bagus apa jelek? Lagi ngaji bagus kan? Bagus kan? Malaikat atid menganggur. Nah, tapi kalau lagi ngaji ternyata dia lagi ngaji ngomongin temennya, sama. Itu sama dengan ngebangunin malaikat atid lagi lonjor ya. Lagi malaikat lonjor malaikat atid nyantai, alhamdulillah. Pak Ustadz yang ada lama ngajinya 2 jam mah begitu, saya nyantai begitu. Kata malaikat atid kan. Tadi ngomong ke saya begitu. Kata malaikat atid, saya rada ringan ini sedikit hampir bareng ngaji mah. Malaikat Raqib eta pahala dicatetin dari mulai datang ngaji sampai ke beres. Ternyata di petang ngaji di salata, ibu-ibu di sampingnya ada yang bebantuk saja ngajinya. Kata teman tuh, jadi makanan dia langsung habis. Buras 4 habis. Gak masak kali di rumahnya kali. Cuma sengaja lagi dia gak masak kata supaya nanti ngarang makanan dia itu mah. Itu nggak sekarang buat kata satunya itu dari kemarin aja begini. Bang kemarin lagi bawa dompet gitu, masukin buat di rumah. Nah ngaji model begitu itu sama dengan ngebangunin malaikat atid nyatet ngomongin dosa kan begitu, nggak boleh. Udah pokoknya mah apapun yang ada di gerak gerik ketika ngaji mah antep udah, nggak usah usil, nggak usah ngomongin udah. Ini mah pakai baju tutup pokok. Ini ngaji, ini mengaji. Tutup rombongan kau dilihat tendakan yang tulisnya rada hitamnya. Tuh pakai baju kuning, rok jasa itu. Rok jasa itu, wah produk itu pakai strip perak lagi. Pakai bedak keli belang. Makanya kurang bedak keli dia ngomongin Doraka, udah ngaji macet diem duduk sama-sama hati kosongin niat mungkut ilmu udah usah diomongin udah. Itu mah yang datang palanya peang antep, matanya belekan antep, kemudian hidungnya lehoan antep, kemudian giginya ompong antep, kemudian bau perengus juga antep. Ngaji Masya Allah, gua besok gak mau ngaji ke dia, waduh bau dah. Masya Allah kan. Eta lagi ngaji padahal kata malaikat Raqib pahala. Atau itu bangun orang dia ngomongin orang ngatek ngaji sama. Awas. Jadi keburukan sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun, eta Allah merintah ta'muru kiraman katibin, malaikat kiram katibin. Siapa itu malaikat kiraman katibin? Adalah malaikat munkar. Nah, apalah malaikat Raqib atid ayat tubuh untuk mencatat amal kita semuanya, mana menal khair bagus, wasari maupun buruk. Inilah kita ngeri bicara masalah hidup, sebab seluruh amal kita nggak bakal ada yang bisa sedikit pun. Makanya
Makanya di sini waqala badul mufassirin, sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan al-muradu bi asarihim, yang mana dia menjelaskan tentang dimaksud ayat wa asarihim, lapan asarihim ke khutbatuhum ilal masjid. Nah, Allah pun bakal mencatat di samping maqaddamu, apapun yang kita kerjakan. Awas, bagus dicatat amal bagus, buruk dicatat amal buruk. Kecil apapun dicatat. Wa asarahum, begitu juga wa asarahum, perkara-perkara yang bekas-bekas peninggalan, artinya perkara yang sudah ditinggal. Orang yang telah meninggal dunia pasti ada yang ditinggal oleh yang mati. Wa asarahum, apapun yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia itu pun bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, wa asarahum di sini ahli tafsir banyak ngejelasin, tapi di sini adalah wala badul mufassirin. Sebagian ahli tafsir mengatakan al muradu bi asarihim khutbatuhum ilal masjid, adalah langkahan-langkahan orang yang meninggal dunia ke masjid, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ada orang hidup, kemudian ketika hidupnya ini dia terus datang ke masjid, datang ke musola, datang ke majelis taklim. Tuh setiap langkahan-langkahan kaki yang dia gerakan itu bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu maqaddamu wa asarahu. Wa asarum itu adalah bekas-bekas peninggalan. Tuh mana ketika melangkah, ada enggak tapaknya? Ketika dia melangkah sholat berjamaah ke masjid, ada tapak langkahnya. Ketika dia datang ke majelis taklim, ada tapak bekas langkahnya. Kemudian ketika dia datang ke musola untuk beribadah, itu ada bekas tapak langkahnya. Tapak langkah kakinya tersebut setelah dia meninggal dunia itu terus bakal jadi pahala ngalir buat yang telah melaksanakan langkah tersebut. Alhamdulillah. Makanya yang ngaji mah wa asarohu, yang ngaji kudu punya peninggalan-peninggalan. Kita hidup bakal mati, dan perkara yang peninggalan bakal manfaat bagi yang meninggal itu diantaranya adalah perkara-perkara yang terus nyambung walaupun sudah tidak dikerjai. Kita udah meninggal dunia tapi ada pahala ngalir buat yang meninggal dunia. Awas kan, kita sering ngaji begitu. Ada orang meninggal dunia tapi ada pahala ngalir buat orang yang mati itu terus, padahal dia udah meninggal. Ada orang meninggal bawa amal kebaikannya, amal keburukannya jelas teman, tapi setelah dia meninggal dunia ada pahala terus ngalir kepada orang yang meninggal dunia. Mana dalil ayatnya? Inilah wa naktubu wa asarohu. Allah terus nyatet bekas-bekas peninggalan amaliyah orang yang mafat tersebut, terus sampai di alam barzah pun itu pahalanya bakal ngalir. Tapi sebaliknya, kalau orang tersebut punya bekas peninggalannya adalah amal keburukan, dosanya pun bakal ngalir. Dosanya bakal ngalir. Contohnya mana? Ada orang ketika hidup di dunia punya hartanya disedekahin buat pondok pesantren. Lagi ngebangun pondok pesantren, masjid atau musola, dia punya harta disedekahin. Nah, dianya meninggal dunia, itu sedekah apa? Pondok pesantrennya dipakai ngaji, masjidnya dipakai ibadah, musolanya dipakai ibadah. Walaupun sudah meninggal dunia, sedekahnya nempel di tempat ibadah, dipakai, maka pahalanya terus ngalir. Itulah wanak tubuh asarohu, terus bakal ngalir pahala. Mana lagi orang yang punya ilmu,
Orang yang ngamalin ilmu punya murid satu, kemudian yang ngambilin ilmunya meninggal dunia, muridnya ngamalin lagi ilmunya kepada muridnya terus. Eta dia walaupun udah meninggal dunia punya murid ngamalin ilmu, ini pahalanya terus ngalir ke dia. Dengan wasilah muridnya ngamalin ilmu terus, gak berhenti itu pahala. Mana lagi orang yang punya anak, anaknya ahli ibadah. Bapak ibu punya anak, kemudian ketika meninggal dunia, kita semua nih, kita sebagai orang tua meninggal dunia, kita punya bekas-bekas asar peninggalan kita. Siapa itu? Anak-anak kita. Kemudian anak kita ketika hidup, kita udah meninggal dunia, berkalang tanah, jadi tulang belulang dalam kubur. Kemudian anak kita ternyata jadi anak yang soleh, ngaji bisa, sholat bisa, baca Quran bisa, baca sholawat bisa, kemudian akhlaknya bagus karena dia nuntut ilmu ketika hidup di dunia. Anaknya tersebut walaupun orang tuanya meninggal dunia, tapi anaknya jadi anak yang soleh, maka itu pahalanya bakal ngalir terus ke orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka beruntung bapak ibu yang anaknya mondok, beruntung bapak ibu yang anaknya ngaji, beruntung bapak ibu yang anaknya bisa ibadah. Sebab itu bakal jadi pahala terus ngalir. Selagi anaknya hidup, pahala ngalir terus ke orang tuanya, walaupun anaknya, andai kata anaknya nggak ngedoain orang tuanya. Orang anak nih kayak kita nih, kita sekarang sholat, kita nggak ngedoain orang tua, nggak buat pahala sholat kita buat orang tua kita. Kita sholat sekarang, orang tua kita meninggal, itu pahala sholat kita ngalir ke orang tua kita. Orang tua kita dapat pahala sholat kita pun dapat pahala sholat kita. Kemudian nih kita ngaji begini, ketika kita ngaji, ini orang tua kita yang meninggal dunia, ngalir pahala dari sebab yang kita ngaji. Kita ngaji dapat pahala, orang tua kita pun ngalir pahala dari sebab yang anak kita sebagai asar, kita sebagai peninggalan orang tua kita ngaji dulu di madrasah. Jadi orang tua kita kalau kelihatan ini sekarang pada senyum, senyum, senyum banyak. Bab kita ini semuanya anak nih. Kita semuanya anak. Yang tua tetap anak, yang muda anak. Kita semuanya hukuman anak, kita punya orang tua. Kita ngaji, pahala tersebut ngaji terus ngalir ke orang tua. Maka betapa untungnya orang tua yang punya anak misalnya 24. Misalnya menurut anaknya ngaji semua dah. Panen pahala. Tapi orang tua sekarang mah heran, anaknya pengen ngaji dicegah. Kalau ada anak ngomong ke orang tua begini, "Mah, saya mah lulus sekolah mau mondok aja." Jangan mondok lo. Mondok mah kagak jadi apa lo mondok? Mendingan kerja di GGS. GGS apa mah? Gaji gopek sehari. Udah ke sana aja. Tapi lalu pemondok kan, anaknya mau mondok dicegah sama anaknya suruh gawe, ada berarti sama dengan anak yang mau ke surga dikembungin ke neraka sama orang tua. Sama. Kita mah begini nih, ibarat kita begini. Kalau ada ayam, ada tabunan ayam ngedeketin tabunan, kita gebahkan ayam supaya nggak ketambus. Tapi kenapa anak kita masuk ke neraka, kita anterin aja. Lebih panas mana tabunan sama neraka? Anak kita nggak ngaji diantar, anak kita nggak belajar Quran diantar, tapi anak kita nggak sekolah bisa berhenti. Coba terbalik apa enggak? Terbalik. Kudunya mah bagaimana? Seimbangin. Atau sekolah jodoh, ngaji mah penting sebab apa? Sekolah mah buat nyari makan, nyari minum. Padahal banyak orang nggak sekolah bisa makan bisa minum. Kita punya orang tua kita nggak sekolah, tapi bisa ngidupin kita sebagai anak 12 hidup semuanya. Kita sebagai anak, kemudian kita punya jajan dan sebagainya. Ya Allah, susah. Nah, artinya hidup mah perlu bagaimana? Kita harus bikin bekas-bekas peninggalan yang supaya manfaat buat kita setelah kita meninggal dunia. Mana? Satu, sedekah jariyah. Jadi harta kita tempel-tempelin. Makanya orang tua yang anaknya mondok di pesantren, kemudian dia sedekah ke gurunya, kemudian sedekah ke anaknya buat biaya, itu bakal jadi pahala nanti di akhirat, bakal jadi tameng nanti di surga.
di neraka kan. Awas saya sedekah yang bapak ibu keluarkan ketika anak bapak itu ngaji, itu bakal jadi petameng menjaga daripada pintu neraka. Tapi kalau untuk perkara dunia mah itu nol. Terus bagaimana? Terus tetap kita mah makanya rapihin. Sebab bicara ke surga mah kita pilih dengan jalan kita sendiri. Makanya ibu mah suka pintar, suka nyanyi dah. Apa namanya? Carilah pintu surga. Sebelumnya gimana sebelumnya? Sebelum itu? Hah? Ya. Tak mudah dimiliki oleh seorang. Itu nyanyinya pada bisa, tapi maksudnya apa? Jadi tak bisa dimiliki hanya oleh yang suci. Surga itu nggak bakal dimasukin kecuali orang-orang yang suci. Siapa yang suci itu adalah ketika hidup itu dia ngerapihin jasadnya, ngerapihin amalnya, ngerapihin hatinya, ngerapihin ruhnya, diisi dengan amal-amal ibadah. Sebab di lanjutannya, carilah pintu surga dengan amal temennya apa amal sendiri? Kita meninggal dunia bawa amal kalau kita nggak suci ketika di dunia, arti siap-siap udah, siap-siap. Berarti sekarang kita lagi ngapain ini? Lagi ngaji, berarti sama dengan nyuciin diri, kita nyuciin diri. Kita lagi nyuci ini sebenarnya mah, nyuci dosa-dosa yang kemarin-kemarin atau siang tadi kita ngobrol sepanjang hari ngobrol nah. Tapi ketika ngaji berhenti ngobrolnya, ngedengerin ngaji itu tadi ngobrolnya dikiparatan, ditebus eta dosa dengan sebab duduk di majelis taklim. Tak dosa tadi ibu-ibu bapak-bapak kongko seharian yang kongkonya nggak ada manfaat. Jadi buat kemaslahatan dunia kagak ada kongkonya, buat ke akhirat juga kagak ada. Itu yang kongko ngabisin rokok, berdua ngabisin rokok kopi. Kata bininya, ayo kereta ngobrol guys, saya ngobrol kopi galon tuh seduh. Ngomongin apa itu orang-orang mabak kalau kongko besoknya bisnis tanah gol medung tuh, itu namanya kongkonya ada manfaat dunia. Kemudian kongkonya bang, ini mah besok-besoknya abang nggak sholat, kemudian besoknya sholat, itu ada kongkonya manfaat akhirat. Ini mah kongko sholat subuh kagak, bisnis kagak, kerja kagak, apa yang meleduk ini mah. Ya Allah, kongko mah yang ada manfaatnya, manfaat dunia. Kalau nggak manfaat dunia, manfaat akhirat. Manfaat dunia mana? Kongko itu ada bisnis kita menit. Nah, bagus tak kongko begitu. Ada manfaat dunia. Lagi kongko apa? Lagi ngaji kita mah kongkonya. Nah, bagus ada manfaat akhirat. Itu pada kongko ngurusin meleduk. Allah. Jadi amal kita sendiri. Bapak punya istri nanti ke akhirat bawa amal sendiri. Nanti bilang tolong ke lakinya, bang tolong saya, masing-masing kata lakinya. Lakinya pun sama. Kemudian ketika mau ngejubrus ke neraka, manggil bininya, mama sini, mama masing-masing kayak. Anaknya pun sama, mama, papa, tolong kami mau ke neraka, masing-masing main. Jadi nanti di akhirat mah masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhihi aw abihi wa banihi wa ummi. Nanti di akhirat mah semua orang berlari daripada saudaranya, kabur. Bung tanggung jawab. Yafiru min akhihi, yafiru min abihi, lari dari bapaknya, kabur. Lari dari ibunya, kabur. Lari dari istri, lari dari suami, semua nanti di akhirat mah pada kabur. Di sini mah kita mudah-mudah, laki kita nggak ada, kita cariin. Bini kita nggak ada, kita cariin. Tapi di akhirat mah nanti boro-boro nyariin bini, boro-boro nyariin laki, semuanya mikirin amal masing.
Sekarang kita ngaji, emang ini buat siapa? Kita ngaji seorang istri buat istrinya, bukan buat lakinya. Lakinya ngaji buat lakinya, anaknya ngaji buat anaknya. Jadi masih. Makanya kita, ayo, doh punya anak nggak mau ibadah jasa, antep baik doain supaya dapat hidayah. Jangan ku gara-gara anak nggak ibadah kita nggak ikut ibadah. Kemudian punya bini nggak ngaji, kita ikut dia ngaji. Atau suami nggak ngaji, kita ikut ngaji. Atau kita punya orang tua, bapak ibu nggak ngaji, kita ikut ngaji. Atau itu menambah nggak sayang badan. Nggak sayang badan. Soal nanti di akhirat mah nggak mikirin orang tua, nggak mikirin saudara, yang dimikirin gua selamat apa kagak nanti di akhirat. Itu doang. Makanya di dunia kita harus bagaimana? Etalah kudus bisa kita memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara bagaimana bersihin dan rapihin amalia kita ketika hidup di dunia. Di antaranya mana? Buang sifat-sifat yang bakal merusak amal ibadah kita. Mana amal-amal yang bakal rusak amal ibadah kita, itu adalah satu ujung mah kita ngerasa pinter dari yang lain, kita mengatakan hapus amal. Kedua, ngerasa hebat dari yang lain. Ketiga, ria, pamer. Jadi kalau sedekah, kalau ada orang lewat, kalau nggak ada yang lewat mah nggak sedekah. Atau mau sedekah kalau ada yang lihat, kalau nggak ada yang lihat mah nggak jadi sedekah. Pamer nol. Atau sedekahnya pengen disebut, kalau mau disebut ngomel ke DKM. Awas tak, gua sedekah tak 10 juta, umumin, awas di masjid, baru umumin, buat teluh tuh. Etaria, nol. Terus mana lagi? Hasud dengki, siri dan sebagainya, iri hati, dengki. Terus mana lagi? Unek-unek, buang unek-unek, dongkol, buang dongkol. Kecuali ikan tongkol umum. Kalau dongkol buang. Eta penyakit buangin eta. Sebab kalau itu masih ada dongkol, unek-unek masih di sini, riak masih di sini, ujung masih di sini. Kalau ngomong pengen didengerin masih di sini. Kemudian kalau bicara ilmu ngerasa paling hebat, semuanya bodoh semua. Kemudian ke orang kalau dapat nikmat dengki, acuh dan sebagainya. Itu kalau ninggal itu penyakit di bawah neraka jaminan. Neraka jaminan. Sebab apa? Fir'aun kenapa nggak iman kepada Nabi Musa? Karena dengki ke Nabi Musa. Raja Namrud kenapa nggak iman ke Nabi Ibrahim? Sebab dengki ke Nabi Ibrahim. Kenapa Kan'an nggak iman ke bapaknya Nabi Nuh? Karena Kan'an dengki kepada bapaknya. Orang yang dengki mah semuanya bakal neraka. Makanya naudzubillah ini, makanya kita mah buang dari dengki mah. Udah kita mah nih semuanya saudara. Dan kita punya tetangga, tetap tetangga jadi saudara, apalagi kalau seagama seiman. Nah, seagama seiman itu mana? Sama-sama iman ke Allah, iman ke Rasulullah, sama-sama beragama Islam. Ayo kita mah bareng-bareng. Ayo kita nih ngaji begini kan bareng-bareng enak begini kan. Ini kan saudara semua, nggak ada musuh di sini mah, nggak ada musuh kecuali terpulang dah. Tuhnya udah ngarah baik Pak. Ngarahnya itu kan nggak boleh dah. Buang-buangin udah, plong-plongin. Ketika plong mah nanti ninggalnya juga mesem. Pengen ninggalnya mesem, apa nyengir, apa ketawa, apa lidah melet. Kan ninggal ada lidah melet, ada gigi mulut mangap, ada yang mata melotot, ada yang mata merem, kemudian mesem keluar daerah dan sebagainya. Nah, yang mesem mah yang hatinya plong, nggak punya beban sedikit pun di dalam hati, nggak ada rezeki, hasil dan sebagainya. Itulah yang ninggalah bakal senyum. Kenapa? Sebab kebayang malaikat nyebutnya senyum. Kemudian masyarakat juga kediannya senyum. Kenapa? Dia nggak punya sifat sakit dalam diri.
Kalau kita sudah timbul rasa babrah, sudah timbul rasa kasihan, nah itu berarti merupakan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi ada riwayat yang menyebabkan tentang wa asarau, ini mah ayat pendek tapi jabarannya luas. Inna nahnu nuhyil mauta wa natuma qadamu wa asarahu, baru maqaddamu. Setiap amal baik, amal buruk dikatakan wa asarahu, dan peninggalan amalnya si mayit itu yang sudah meninggal bakal jadi pahala ngalir kalau memang yang ditinggalkan adalah bentuk amal ibadah. Bagaimana kalau yang ditinggalin orang yang meninggal dunia amal buruk? Sama, wa nutubu asarahu. Bagaimana bicara orang yang meninggalkan dunia, meninggalkan bekas amal-amal buruk? Insyaallah bakal kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di amal-amal kebagusan, kita berada dalam kebaikan, dan amal-amal kita laksanakan ada di rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada dalam rahmat dan ridhonya, dan tetapkan iman Islam kita oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal